Oke, Ibu mulai ya pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya. Di sini pada hari ini siapa ya yang nggak masuk? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang materi jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Bagaimana cara pencatatan jurnal umum? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang buku besar. Berhubung waktu kita pada hari ini sangat sedikit, yaitu 10 menit, jadi Ibu harap kalian bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Oke, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu buku besar? Mungkin belum tahu ya apa itu buku besar. Baik, Ibu akan menjelaskan buku besar. Nah, di sini bisa kalian lihat tentang pengertian buku besar itu sendiri. Bisa kalian baca, yaitu catatan atau kumpulan akun-akun transaksi yang kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Buku besar ini juga disebut dengan memposting. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk buku besar. Sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk buku besar, Ibu akan menjelaskan dulu yang pengertian tadi. Itu buku besar itu kita bisa membuatnya dengan adanya transaksi perusahaan. Jika tidak adanya transaksi perusahaan, itu kita tidak bisa mencatat pencatatan buku besar. Nah, untuk pencatatan buku besar itu di sini ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama itu bentuk T. Bisa kalian lihat ya. Bentuk T dia berbentuk seperti huruf T besar. Di sisi sebelah kanannya itu debit dan di sisi sebelah kirinya itu kredit. Di mana pencatatan transaksinya jika kita namakan di sini nama akunnya kas. Jika kas, saldo akunnya di debit, maka kita catat saldonya di debit. Kalau di kredit kita catat di kredit. Nah, hasil dari penjumlahannya yaitu selisih antara debit dan kredit. Yang kedua, itu bentuk kontrol atau dua kolom. Bisa kalian lihat di sini ada nama akun, nomor akun, terus tabelnya di situ ada isi tanggal. Di sini kalian isi tanggal transaksinya itu tanggal berapa bisa kalian isi. Terus ada keterangan misalnya kas, kita tulis kas, misalnya utang, kita tulis utang. Ini yang baik, dan ini yaitu referensi. Kita tulis tab ini yaitu JU, karena referensi dari pencatatan buku besar ini yaitu dari jurnal umum. Ya. Terus ada debit, terus ada tanggal, sama seperti yang tabel debit tadi ada keterangan, referensi, dan saldo kredit. Bisa dipahami dari dua contoh ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk ini hampir sama mirip dengan saldo 2 kolom tadi. Di sini ada nama akun, ada nomor akun, terus tanggal, keterangan, referensi. Nah, di sini dia debit, kredit, dia keluaran debit, kredit, terus ada saldo. Nah, yang keempat, yang terakhir itu bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk stafel berkolom saldo rangkap ini paling banyak digunakan oleh semua orang. Yaitu bentuknya seperti ini, sama ada nama akun, nomor akun, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldonya, debit dan kredit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu mencontohkan ada satu contoh cara memposting buku besar. Di sini bisa kita lihat ya, bengkel poster.
jurnal umumnya per 31 Desember 2024. Di sini tanggal di kolom tanggal. Oh iya, tabelnya itu Ibu bikin bentuk tabel yang keempat tadi ya, yang contoh keempat tadi. Tanggalnya di sini Desember, kita tulis Desember, tanggal 1. Keterangannya kas, kalau kas ke debit berarti kita tulis kasnya di sebelah sini. Kalau modal di kredit berarti penulisannya itu agak maju ke dalam ya. Bisa kalian lihat di debitnya 20 juta dan di kreditnya 20 juta. Sekarang cara memposting ke perusahaannya bisa kalian lihat. Nah, di sini buku besar per 31 Desember 2024. Di sini kita buat di sini nama akunnya yaitu kas karena kita mau mencatat buku besar kas. Kode akunnya yaitu 111. Kode akun itu bisa kalian lihat di persamaan dasar akuntansi yang kemarin sudah kita pelajari. Terus tanggal Desember, bulan Desember, tanggal 1, keterangan modal awal, referensinya GU, karena yang Ibu bilang tadi kan referensinya itu dari jurnal umum. Kasnya tadi di mana? Kasnya di debit. Jadi kita pindahkan kasnya di debit. Saldo berarti kalau kasnya di debit berarti saldonya di debit. Sekarang yang modal sama tulisannya dan akun kita buat modal. Kode akunnya 311. Di sini tanggal dibuat Desember tanggal 1, keterangannya modal awal. Referensinya GU kita buat. Terus debitnya kosong. Kenapa? Karena modal tadi posisinya ada di kredit. Jadinya kita tulis modalnya, nominal modalnya itu ada di kredit. Jadi saldonya itu otomatis ada di debit. Oke, paham sampai sini? Oke, bagus ya, mungkin paham. Terus selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Kalian diminta untuk buatlah jurnal umum dan buku besar. Berhubung kemarin kita belum bikin soal tentang jurnal umum, jadi Ibu kasih tugas kalian buat jurnal umum dan buku besar. Tugasnya dikumpul pada minggu pertemuan berikutnya. Oke, baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini karena berhubung waktu kita sebentar, cuma 10 menit ya. Mungkin kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang soal kita. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Semoga penyampaian Ibu hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi yang mendengarkan, yang menyimak, semoga bisa menyerap ilmu dari Ibu. Akhir kata Ibu akhiri dengan Assalamualaikum